Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi ya dengan Agus Ali Rahman dengan Arif. Ya. Pada video kali ini izinkan saya berbagi, memaparkan dan sekaligus berbagi ya mengenai suatu karya terbaru saya ya, yang memang benar-benar baru selesai minggu lalu, dan insya Allah ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, yaitu SOP AP, Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan untuk pengadaan langsung, yang sudah diintegrasikan dengan juknis dan format dokumen. Saya modifikasi SOP AP versi Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP ya. Saya modifikasi dengan integrasi petunjuk teknis dan sekaligus standarisasi format dokumen seperti video-video SOP saya sebelumnya. Nah, pada video kali ini untuk lampiran dari SOP ini saya berikan link Google Drive free gratis buat Bapak Ibu semuanya, bisa Anda download dari link dari deskripsi video pada link Google Drive pada video ini ya. Format dokumen secara terintegrasi untuk pengadaan langsung. Mulai dari pengadaan langsung yang dengan menggunakan bukti pembelian, kwitansi, sampai dengan surat perintah kerja alias SPK. Akan sangat spesial Bapak Ibu, dan insya Allah ini juga akan saya bukukan juga nantinya ya, supaya ada kenang-kenangannya juga buat saya Bapak Ibu ya. Dan kalau Anda mengendaki file penuh dari SOP AP lengkap dengan juknis dan format dokumen ini, maka izinkan saya menawarkan ya, Anda harus menganggarkan Bapak Ibu ya, kurang lebih Anda harus menganggarkan kurang lebih 15 jam minimal ya, 15 jam dengan misalkan 3 hari ya, 3 hari workshop atau seminar 3 hari untuk penyusunan SOP ini. Anda harus menganggarkan itu. Ya, saya sampaikan seperti ini ya, karena SOP penggunanya adalah instansi, dan instansi harus menganggarkan. Sedangkan kalau format lampiran dari SOP ini untuk pengadaan langsung, saya memutuskan untuk saya share kepada seluruh pejabat pengadaan di seluruh Indonesia yang bisa Anda manfaatkan untuk format kerja pengadaan langsung. Oke, kita langsung ke intinya ya. Jadi sekali lagi, kalau instansi Anda membutuhkan SOP ini secara penuh ya, anggarkan kegiatan swakelola tipe 1 penyusunan SOP ini dengan kurang lebih 15 jam ya, 15 jam narasumber, kurang lebih ya mungkin ya 2 hari 3 hari, insya Allah akan kita berikan ya, akan kita susun, dan untuk instansi Anda bisa digunakan ya, sehingga ini akan sangat bermanfaat buat Anda. Izin untuk mengingatkan ya, apa sih gunanya SOP itu ya Bapak Ibu ya. SOP itu gunanya adalah konsistensi, mereduksi kesalahan dan komunikasi. Ya, SOP AP pengadaan langsung ini sebenarnya sudah banyak meminta dari kemarin-kemarin Bapak Ibu ya. Gimana caranya pengadaan langsung ini bagaimanapun adalah paket pengadaan yang paling banyak di sebuah instansi. Tidak mungkin lebih banyak daripada tender ya. Pasti lebih banyak pengadaan langsung ya. Ya, dengan perhitungan pengadaan langsung itu mulai dari bukti pembelian, kwitansi, sampai SPK, pasti lebih banyak Bapak Ibu, pasti lebih banyak. Sehingga dibutuhkan satu standarisasi prosedur dan pertanggungjawaban dokumen yang standar. Ya, sehingga ini akan memudahkan untuk audit, baik oleh APIP, ya, audit internal APIP maupun yang lain. Ya, manfaat SOP tentunya adalah keterbukaan informasi, tetap konsisten, penyesuaian jadwal, mereduksi kegagalan, kepatuhan hukum, standar kerja, peningkatan keterampilan kerja, membantu auditor, dokumen informasi alur kerja, dan pertimbangan memperbaiki keadaan Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak berencana untuk menganggarkan swakelola kegiatan SOP tadi, tidak ada masalah. Saya akan mendisplaykan, saya memaparkan SOP ini
di dalam video YouTube ini. Anda tinggal bikin sendiri, Bapak Ibu. Ya, tidak harus dengan saya. Anda tinggal bikin sendiri sesuai dengan kemampuan Anda. Displaynya saya sampaikan di sini pelan-pelan, Bapak Ibu. Jadi tetap Anda bisa menyusun ini. Lillahi ta'ala, insya Allah ini bermanfaat buat kita semuanya. Jadi ini adalah kerangka SOP karya saya, Bapak Ibu, yang terdiri dari batang tubuh, lampiran flowchart, ya, dan lampiran format dong. Flowchart ini sudah termasuk lembar pengesahan, ya. Batang tubuhnya ada bab 1, bab 2, juknis, dan bab penutup. Bab satunya umum, maksud tujuan, ruang lingkup, dan dasar hukum. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung ke intinya ini ya, Bapak Ibu. Saya mengambil dari kegiatan swakelola dari pemerintah daerah Deli Serdang yang merupakan instansi pemerintah pertama yang mempercayakan saya untuk menyusun SOP pengadaan langsung pertama di Indonesia. Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Deli Serdang, ya, yang merupakan instansi pemerintah pertama. Ya, kurang lebih seperti ini awal-awalnya, Bapak Ibu. Tidak saya bacakan, saya scroll saja ya, Bapak Ibu, ya. Nanti kalau Anda ingin menyusun sendiri, Anda tinggal pause, ya, dan Anda tinggal terus contek apa yang ada di sini. Jadi ini bab umumnya, ya. Kemudian ini adalah maksud dan tujuan. Ya, saya hentikan, silakan Anda bisa contek, ya. Kemudian ini ruang lingkupnya, Bapak Ibu. Jadi ruang lingkup dari SOP ini adalah proses pemilihan sejak pembuatan Pak sampai dengan laporan pemilihan. Ya, dasar hukum dan sebagainya seperti ini Anda bisa modifikasi sendiri, Bapak Ibu. Ya, mulai dari Undang-Undang 11 2008, Zumto Undang-Undang 11 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan seterusnya, ya, PP dan seterusnya. Ini, ya. Oke. Ini prosedur kebijakan umum. Ya, sebelum kita ke format nanti Anda ada dalam video ini, Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan file ini. Ya. Nah, ini sudah kita sudah siapkan buat Bapak Ibu semuanya, ya. Ya, sudah kita siapkan buat Anda semuanya dari format 0 sampai format 35. Nah, ini, ya. Insya Allah sangat keren, sangat sistematis, dan harapan saya kalau sudah ada seperti ini, buatlah aplikasinya, buat ini lebih sistematis lagi, Bapak Ibu. Jadi ya, bersifat cashless, ya. Cashless, ya, tidak lagi berupa berkas-berkas. Ini mulai dari bukti pembelian, kwitansi sampai SPK loh, ya. Ini insya Allah nih, Bapak Ibu, Anda bisa manfaatkan. Oke, Anda tinggal download gratis nanti di dalam deskripsi video. Ya, dalam deskripsi video berupa link Google Drive, ya. Oke. Kebijakan umum seperti ini, ya, Bang. SOP ini dan seterusnya, ya. SOP ini ada dua macam, yaitu SOP pengadaan langsung yang memang terpisah, saya buat terpisah, ya. Anak SOP ini yaitu SOP pengadaan langsung dengan bukti kontrak berupa bukti pembelian atau kwitansi sampai dengan 50 juta. Ya, ini, ya, bukti pembelian sampai kwitansi. Kemudian yang kedua adalah SOP pengadaan langsung dengan bukti kontrak berupa SPK sampai dengan 200 juta. Ini, ya, ada dua macam. Ya, seluruh ketentuan teknis proses pemilihan melalui pengadaan langsung yang menggunakan SPK mengacu dan mengikat pada dokumen pemilihan. Ya. Ini pelaksana SOP pengadaan langsung dengan bukti kontrak berupa SPK dilarang untuk mengubah seluruh ketentuan pada IKP dan wajib menjadikan pedoman pelaksana pemilihan penyedia sejak pengumuman pengadaan sampai dengan penetapan dan pelaporan hasil pengadaan langsung. Pejabat pengadaan dilarang melibatkan dan menghasilkan dokumen bertandatangan PPK pada seluruh prosedur pada SOP ini, terhitung setelah pemberian penjelasan selesai dan atau upload adendum dokumen pemilihan sampai dengan laporan hasil pemilihan. Pada metode pengadaan langsung, pejabat pengadaan melakukan mekanisme evaluasi penawaran dengan urutan seperti ini, ya. Dan apabila peserta pengadaan langsung telah gugur pada suatu tahap, maka tidak akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Ketentuan evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi, ya, pada SOP dengan bukti kontrak berupa SPK wajib mengacu pada Perlem 12. Ini dia beberapa ditetapkan dalam produk ini, ya, Ibu, ya. Melalui pengadaan langsung rinciannya ada MDP 4.13 untuk barang, ya. Klausul evaluasi yang wajib dipedomani adalah bab 3 IKP. MDP 4.14
pengadaan langsung jasa lainnya. MDP 4.15 pengadaan langsung jasa konsultansi badan usaha non-konstruksi. MDP 4.16 MDP pengadaan langsung jasa konsultan perorangan non-konstruksi. 5.1 MDP pengadaan langsung jasa konsultan konstruksi perorangan. 5.2 MDP pengadaan langsung jasa konsultan konstruksi badan usaha. 5.3 MDP pengadaan langsung pekerjaan konstruksi perorangan. 5.4 MDP pengadaan langsung pekerjaan konstruksi badan usaha. Semuanya mengacu pada bab 3 IKP. Prosedur pemilihan penyedia yang membutuhkan interaksi dengan peserta pengadaan langsung dapat dilaksanakan melalui daring atau luring dan harus dilengkapi dengan daftar hadir peserta dan foto video dokumentasi. Ya. Daftar hadir peserta sebagaimana tersebut pada huruf L dapat menggunakan daftar hadir online yang disediakan oleh pejabat pengadaan atau daftar atau daftar hadir kertas. Ya, bukan huruf L, huruf H ya. Oke, dokumentasi sebagaimana tersebut huruf L ya, huruf H ya, ini ya, huruf H wajib berupa foto minimal 2 sisi yang berbeda dan atau video dengan durasi sesuai kebutuhan. Ini dilengkapi dengan tabel instruksi kerja pada tahap tertentu untuk memperjelas secara detail teknis pelaksanaan pekerjaan. Ya. Oh, ini kalau ini tidak diperlukan ya, saya hapus. Oke. Penyelenggaraan proses pemilihan dilakukan secara elektronik. Ya, ini di linknya. Pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung baik yang berkontrak menggunakan bukti pembelian, ya, bukan bukti pembelian, kwitansi SPK, wajib mengidentifikasi pelaku usaha yang terpilih terhadap status perpajakan pelaku usaha sebagai PKP atau non-PKP. Apabila pelaku usaha yang terpilih merupakan non-PKP, maka pejabat pengadaan dan PPK wajib menjalankan ketentuan yang berlaku terhadap mekanisme perpajakan untuk non-PKP berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ya, ada video khusus ya terkait dengan hal ini ya. Bapak Ibu, non-PKP ya tidak dikenakan PPN. Dokumen elektronik yang dihasilkan pada SOP ini adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenis yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, sejenisnya, huruf, angka, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Seluruh dokumen diupload oleh PPK maupun peserta pengadaan langsung pada SPSE merupakan dokumen elektronik sebagaimana tersebut pada huruf D. Ya, elektroniknya M. Kecuali dokumen pendukung kerja pejabat pengadaan di luar hasil upload aplikasi SPSE antara lain, namun tidak terbatas pada kerja evaluasi, daftar hadir, foto dokumentasi, laporan hasil pemilihan, dokumen berita acara selama tahap evaluasi. Seluruh dokumen yang diupload oleh pejabat pengadaan maupun peserta pengadaan tidak memerlukan materai kecuali dokumen tertentu sebagaimana tertuang pada Perlem 12 ya. Metode penyimpanan bisa hard copy, soft copy, dan cloud file. Jadi 3 metodenya. Ya, metodenya 3. Huruf N. Dokumentasi hasil kerja pejabat pengadaan semuanya tersebut pada huruf P ya. P.
berpedoman pada standar daftar isi yang merupakan standar tata urutan dokumentasi atau pengarsipan dokumen dengan tata urutan pengarsipan yang diatur di bawah ini dengan urutan dari atas ke bawah. Terdiri dari dua macam standar daftar isi, yaitu standar daftar isi PPK, paket pengadaan langsung yang menggunakan SPK. Seperti ini, standar daftar isinya. Ya, ini ya tumpukan yang paling atasnya ya. Dokumen kontrak mulai dari cover, daftar isi, adendum, SPK, bioginya, syarat umum SPK, SPP, SPMK, program mutu, berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak, berita acara penyerahan lokasi kerja, berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak, berita acara review laporan hasil pemilihan, dokumen monitoring visual pelaksanaan kontrak, dokumen pembayaran, ya, faktur seperti faktur pajak khusus untuk PKP saja, faktur pajak, surat jalan dan seterusnya. Kemudian dokumen pemilihan, ada cover, laporan dan seterusnya. Ini bisa termasuk dokumen penawaran juga ada di sini. Ya, kemudian bagian paling bawah ada dokumen persiapan pengadaannya, mulai dari surat pengantar PPK ke pejabat pengadaan dan seterusnya. Ya, kemudian BA, HPA ini tetap ada, cuma yang mengerjakan adalah tim PPK. Kemudian standar daftar isi yang kedua adalah yang menggunakan yang SPK untuk didokumentasikan sendiri. Ada cover dan seterusnya sama ya. Ini adalah untuk pejabat pengadaan ya. Kalau yang di atas tadi adalah untuk PPK, kalau ini untuk pejabat pengadaan. Seperti ini, kurang lebih sama ya, nggak pakai dokumen kontrak saja. Ya, tidak pakai dokumen kontrak. Ketiga adalah ini ada tiga ya, di atas ya, perbaiki dulu kata-katanya. Terdiri dari tiga ya, terdiri dari tiga. Oke, terdiri dari tiga. Yang ketiga ini adalah standar daftar isi pengadaan langsung ya. Yang ketiga ini adalah standar daftar isi pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian atau kwitansi. Cukup seperti ini saja. Bukti pembelian, formulir pemesanan, dokumen monitoring visual pelaksanaan kontrak, ya, dokumen pengendalian kontrak ini ya. Dokumen pembayaran khusus PKP. Ringkasan prosedurnya pada SOP pengadaan langsung dengan bukti kontrak berupa bukti pembelian atau kwitansi sampai dengan 50 juta. Ini berlaku untuk barang dan jasa lainnya. Barang jasa lainnya wajib mengikuti ini ya. Dan ini perintah peraturan AKPP ya, bukan perintah saya ya. Ini saya hanya melegalkan ini ke dalam sebuah dokumen SOP sehingga jauh lebih kuat ya prosedurnya. Ini saya copy semuanya dari perlem bagian yang ini ya. Pejabat pengadaan, cuma ada modifikasi ya supaya ada bagian sambung. Pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang jasa lainnya ke pelaku usaha dengan menggunakan formulir pemesanan barang jasa. Dalam melakukan pemesanan, pejabat pengadaan dapat dibantu oleh tenaga pendukung. Penyedia dan PPK melakukan serah terima, penyedia menyerahkan bukti pembelian atau pembayaran atau kwitansi kepada PPK. PPK melakukan pembayaran. Ya ini ya. Apabila pelaku usaha sudah dapat memberikan kwitansi, maka PPK tidak perlu membuat kwitansi dari instansi pemerintah. Tidak perlu. Ya, bisa dicek di peraturan Menteri Keuangannya juga sama. Ya, tidak perlu semua itu harus pakai kwitansi yang versi kita itu ya. Mesti ada stempel dan sebagainya. Format kwitansi dari pemerintah hanya digunakan apabila pelaku usaha tidak dapat menyediakan bukti transaksi berupa kwitansi. Ya. Nah, sekarang mudah lah ya, jual nasi goreng aja bisa sediakan kwitansi kok kalau yang beli pemerintah itu ya. Prosedur pada SOP ini bersifat khusus dan terpisah dari konsep keseluruhan SOP yang menggabungkan prosedur pemilihan dan kontrak dalam satu prosedur sekaligus. Ya, khusus untuk SOP ini memang terpisah. Ringkasan kalau berikutnya nomor 3 adalah ringkasan prosedur untuk SPK ya, sama dengan 200 juta untuk barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi jasa konsultansi Bapak Ibu ya, yang menggunakan SPK. Oke ya, saya perlu berjelas di sini untuk jasa konsultansinya ya, jangan sampai salah paham. Ini untuk meringkaskan redaksi saja. Dijelaskan secara naratif sebagai berikut ya. Pejabat pembuat komitmen melakukan upload
ya, DPP, hasil review pada SPSE, pejabat pengadaan melakukan draft penyusunan paket pada SPSE untuk paket pengadaan yang sudah diupload oleh PPK serta upload dokumen pemilihan. Pejabat pengadaan mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Pejabat pengadaan menjalankan mekanisme pengadaan langsung sesuai dengan jadwal yang tercantum pada SPSE, di mana pada tahap tertentu akan diperjelas pada tabel instruksi kerja. Tahapan ini sejak pengumuman pengadaan langsung sampai dengan penetapan pemenang. Pejabat pengadaan menyusun laporan hasil pemilihan dan menyampaikan kepada PPK dengan tembusan kepala UKLBJ. Pada tahap penunjukan penyedia, PPK dapat menolak hasil pemilihan penyedia dengan mekanisme penyelesaian sesuai dengan perlen. Ya. Kemudian perlu disampaikan dalam SOP ini bahwa prosedur ini dijalankan dengan memperhatikan tujuan pengadaan, kebijakan pengadaan, prinsip pengadaan, dan etika pengadaan sebagaimana tertuang pada Perpres. Ya. SOP ini dilengkapi dengan soft file Microsoft Word atau Excel, kumpulan format dokumen selama tahap pemilihan yang merupakan rekapitulasi daftar dokumen pejabat pengadaan di luar printout aplikasi SPSE untuk melengkapi akuntabilitas dokumen hasil printout aplikasi SPSE. Daftar dokumen tersebut disajikan setelah flowchart di bawah ini, ya, tentunya ini ya. Oke, terdiri dari ini ya, ada format-formatnya sudah ada di sini, format 1, format dan seterusnya. Nanti kita akan tunjukkan, ya. Kita akan tunjukkan bentuk SOP-nya seperti ini. Ya, ini bagian depannya. Saya scroll saja. Ada dua ya. Nanti seperti yang tadi dijelaskan ada dua. Pertama, kita akan menjelaskan SOP pengadaan langsung dengan bukti kontrak berupa bukti pembelian atau kwitansi. Ya, seperti ini ya. Bukti pembelian atau kwitansi. Prosesnya seperti ini. Bapak Ibu, PPK melakukan permintaan pemesanan barang atau jasa kepada pejabat pengadaan, ya, menggunakan format 11A di sini ya. Kemudian pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang kepada pelaku usaha sesuai permintaan PPK. Hasil pemesanan diserahkan kepada PPK untuk menjadi dasar transaksi belanja. Ya. Kelengkapannya berupa formulir permintaan pemesanan untuk pengadaan langsung dengan bukti pembelian kwitansi. Ya. Yang menghasilkan formulir pemesanan pengadaan dengan bukti pembelian kwitansi. Jadi ini ada dua formulir, format 11A dan format 11B. Nanti kita ceritakan format-formatnya ya. Kemudian kita langsung saja kalau begitu ya. Format 11A 11B seperti ini ya. Saya buka formatnya. Pertama adalah format 11A dulu yang tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu. Jadi PPK menyampaikan formulir ini secara sistematis saja Bapak Ibu, biar cashless ya dan praktis gitu ya. Jadi harus lihat pengadaan langsung, jangan langsung PPK aja. Nah, supaya ini tidak ribet urusannya, buat sistematis lah, buat aplikasinya sederhana lah. Jadi ini namanya formulir permintaan pemesanan barang jasa untuk pengadaan langsung dengan bukti pembelian kwitansi. Ya, ini ditujukan kepada nama pejabat pengadaan dari PPK mana. Kemudian nih dengan ini meminta untuk melakukan pemesanan barang melalui mekanisme bukti pembelian kwitansi maksimal 50 juta. Ya, ini misalkan 200 rem kertas A4 dan 200 rem kertas F4. Ya. Kemudian dijelaskan demikian surat permintaan ini kami kirimkan, kami menunggu hasil pemesanan saudara untuk dapat kemudian saya tindak lanjuti dengan transaksi belanja melalui mekanisme pengadaan langsung. Atas ini ya, ini. Mungkin Anda menganggap ini ribet dan sebagainya, oh tidak. Ya, ini adalah mekanisme pertanggungjawaban birokrasi pemerintahan yang saran saya dengan adanya SOP ini ya bisa dibikin sistematis ya. Kita tidak berbicara hanya sekedar efektivitas, efisiensi juga. Ya, waktu. Ya. Pak, ini kan nambah-nambah waktu, tapi kalau dengan cara sistematis tentunya ini tidak nambah-nambah waktu. Tapi yang pasti ini adalah efisien, efektif ya, misalnya efektif ya, sesuai dengan tujuan dan akuntabel. Ya, format 11.
Kemudian ditindaklanjuti dengan format 11B, yaitu formulir pemesanan barang jasa untuk pengadaan langsung dengan bukti pembelian kwitansi. Ya, ini ditujukan pada ini PPK-nya. Kemudian dengan ini kami ini ditujukan pada pelaku usahanya, maaf ya, pelaku usaha misalkan toko CVA misalkan begitu ya. Nah, dengan ini kami bermaksud memesan barang jasa. Ya, volume dan seperti itu. Kami harap saudara benar mengirimkan barang yang kami pesan secepatnya, selama-lambatnya barang sudah harus kami terima, bla bla seterusnya. Ya, adapun mengenai pembayaran akan kami kirimkan ke rekening Anda setelah barang kami terima di tempat kami. Demikian surat dan seperti itu. Ya, ini bisa kita tambahkan sempurnakan lagi ya. Adapun mengenai pembayarannya akan kami adapun mengenai pembayarannya akan ditindaklanjuti oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, seperti ini lebih tepat ya, harus ada koreksi ya. Karena yang melakukan transaksi tetap PPK ya kan. Ini adalah ini tempatnya pejabat pengadaan kan yang pesan pejabat pengadaan. Demikian surat kami menunggu kiriman barang dan seterusnya. Ini ya. Ini adalah formulir pemesanan barang. Ya, untuk pengadaan langsung dengan bukti pembelian kwitansi. Ya, diawali dari formulir permintaan pemesanan barang, ditindaklanjuti dengan formulir pemesanan barang. Ulangi lagi, diawali dengan formulir permintaan pemesanan barang, ditindaklanjuti dengan oleh PPK dan ditindaklanjuti dengan formulir pemesanan barang. Dan saran saya sekali lagi, jadikan ini sistematis pakai aplikasi. Kita kembali ke sini bahwa kemudian PPK melakukan transaksi belanja dengan bukti pembelian. Seperti ini ya, menghasilkan berdasarkan formulir pemesanan tadi menghasilkan transaksi ya yang bisa pertanggungjawabannya surat jalan, service report, bukti pembelian kwitansi format 12, format 13. Ini ya format 12 surat jalan. Ini kalau yang barang cukup seperti ini aja pertanggungjawabannya ya, langsung surat jalan yang diterima langsung oleh bagian gudang ini ya. Ini bagian gudang. Kemudian format 13 ini kalau yang jasa misalkan nyewa mobil misalkan ya, atau ngecat misalkan gitu ya, langsung diterima oleh tim Anda, tim PPK sendiri ya. Misalkan ini adalah bagian BUMN-nya ya, itu. Kemudian kwitansi, ini kwitansi gunakan kalau ya pelaku saya nggak bisa menyediakan kwitansi, tapi impossible lah di zaman sekarang ini ya, Bapak Ibu ya. Ini ya. Jadi jangan semua menggunakan ini gitu ya. Oke. Faktur pajak ini sekarang kan sudah e-faktur, dan ini faktur pajak hanya untuk PKP. Non PKP tidak bisa mengeluarkan faktur sehingga tidak bisa dipotong PPN. PPN itu dikenakan atas faktur. Ya, ini harus diperhatikan loh ya. PPN dikenakan atas faktur, gitu ya. Kemudian pelaku usaha melakukan serah terima barang yang dibuktikan dengan surat jalan, service report, dan penyerahkan bukti pembelian kwitansi ya, dan melakukan pembayaran langsung, melakukan pembayaran, dokumen pembayaran ya. Oke, waktunya 1, 2 jam, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 6 jam, 7 jam selesai. Seharusnya mengenai kwitansi 7 jam selesai, seharusnya maksimal ya, seharusnya ya. Bayarnya jangan cuma beli kertas 100.000 aja bayarnya sampai sebulan. Maka dibayar sendiri juga langsung bisa gitu. Ya. Ini adalah SOP yang menggunakan bukti pembelian kwitansi. Sekarang kalau SOP yang menggunakan SPK ya, apa lebih panjang? Oh tidak, kalau di SOP ini lebih ringkas. Yang panjang adalah formulasi dokumennya, sedikit itu pun ya. Pertama, PPK menyampaikan DPP dulu ya, dokumen persiapan pengadaan. Kemudian pejabat pengadaan melakukan ini ya, membandingkan harga dan kualitas paling sedikit 2 sumber informasi. Formatnya nanti kita ceritakan ya. Kemudian melakukan review persiapan pembelian, melakukan mekanisme pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku, menyampaikan laporan. Kemudian PPK menerima dan menindaklanjuti laporan dengan melakukan prosedur kontrak seperti pada SOP pengenalan kontrak biasa. Bapak Ibu ya, singkat aja seperti ini. Sekarang kita ke format. Nah ini Bapak Ibu Anda bisa dapatkan nanti ini secara free pada deskripsi video ya, berupa link Google Drive. Ini ya. Apa saja yang di sini ada rekap ya, ada rekap. Kita buka dulu ya.
Nah, ini ada rekap dokumentasi pengadaan langsung komprehensif di luar aplikasi SPSE. Ada di sini saya sebutkan langsung saja Bapak Ibu ya. Ada daftar hadir ya. Ada lembar dokumentasi kegiatan pejabat pengadaan. Nomor 2, format 3 adalah cover laporan hasil pemilihan khusus SPK saja. Ya. Ini digunakan untuknya silakan dibaca sendiri ya. Format 4 adalah checklist pemeriksaan persiapan pemilihan pada SPSE. Ini yang pernah pakai SPSE aja pakai SPK ya. Format 5 adalah BA review pengadaan langsung untuk barang, untuk jenis pengadaan barang ya. Format 6 adalah review untuk jasa lainnya ya. Kemudian format 7 adalah review untuk jasa konsultan non konstruksi, jasa konsultan non konstruksi ya. Format 8 adalah berita acara review untuk pekerjaan konstruksi ya. Ini sering kelewatkan ini, saya yakin banyak nggak dilakukan ini ya, review ini. Makanya dibikinkan SOP ini supaya ada konsistensi di sini. Format 9 adalah review untuk jasa konsultan konstruksi. Format 10 ini adalah formulir perbandingan sumber informasi pengadaan langsung. Nah, nanti menarik nih ya, kita akan paparkan nanti. Format 11A tadi sudah kita singgung, formulir permintaan pemesanan. Khusus barang jasa lainnya aja ini ya. Khusus barang jasa lainnya, format 11A. Format 11B adalah formulir pemesanan oleh pejabat pengadaan. Ya, sama khusus barang jasa lainnya. Format 12 adalah formulir surat jalan, opsional aja ini untuk barang. Format 13 adalah formulir laporan layanan jasa untuk ini ya, jasa. Jasa lainnya. Ini ya, jasa lainnya. Formulir laporan layanan jasa, service report ya. Kemudian format 14 simulasi jadwal pelaksanaan pengadaan langsung dengan SPK untuk semua jenis. Format 15 undangan pengadaan langsung semua jenis. Format 16 sampai format 23 ini MDP yang tadi sudah dibacakan ya. MDP yang tadi sudah dibacakan. Kemudian format 24 ini adalah formulir evaluasi penawaran pengadaan langsung dengan bukti pembelian ya. Ada Pak, ya ada ya, paling nggak untuk klaim angka kredit kan minimal ya Bapak Ibu. Ini formalitas saja ya. Makanya dibikin cashless ya, dibikin sistematis. Format 25 adalah formulir evaluasi penawaran untuk barang jasa lainnya melalui SPK. Format 26 adalah formulir klarifikasi dan negosiasi untuk semua jenis. Format 27 adalah kertas kerja evaluasi penawaran pekerjaan konstruksi badan usaha. 27. Format 28 adalah kertas kerja evaluasi penawaran untuk pekerjaan konstruksi perorangan. Format 29 adalah formulir evaluasi penawaran untuk jasa konsultan non konstruksi badan usaha. Format 30 adalah formulir evaluasi penawaran untuk pengadaan langsung jasa konsultan non konstruksi perorangan. Format 31 adalah formulir evaluasi penawaran pengadaan langsung jasa konsultan konstruksi konstruksi badan usaha ya, jasa konsultan konstruksi badan usaha ya, jasa konsultan konstruksi badan usaha ini juga typo ini saya perbaiki ya, nggak lupa lagi nanti. Formulir format 32 adalah formulir evaluasi penawaran untuk jasa konsultan konstruksi perorangan. Format 33 adalah formulir identitas penyedia barang jasa untuk semua jenis. Format 34 adalah BAHPL melalui SPK, berita acara hasil pengadaan langsung. Format 35 adalah laporan hasil pengadaan langsung melalui SPK. Ini ya, teman-teman rekan-rekan. Oke. Selanjutnya kita akan paparkan nantinya ini berikutnya akan kita paparkan format-format ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah berikut adalah format-format kerja untuk pejabat pengadaan untuk pengadaan langsung mulai dari bukti pembelian kwitansi sampai SPK. Ya, saya tunjukkan satu persatu. Pertama daftar hadir yang
agak sederhana, saya loncat-loncat aja ya. Daftar hadir, ya. Ini untuk ya silakan bisa digunakan bisa tidak ya. Daftar hadir kegiatan apapun nama kegiatannya silakan digunakan yang diperlukan saja. Ya, daftar hadir. Ya. Kemudian form 2 adalah lembar dokumentasi kegiatan. Ya, ini ya, lembar dokumentasi kegiatan. Form 3 adalah cover laporan hasil pengadaan langsung. Seperti ini, cover laporan hasil pengadaan langsung yang menggunakan SPK ya. Seperti ini, sehingga dengan seperti ini harapannya tentunya paling enggak covernya sama lah ya. Covernya sama ini untuk kontrak-kontrak SPK ya. Kemudian format 4 ini checklistnya, checklist pemeriksaan persiapan sebelum tayang ya. Nah ini ya checklistnya, sudah insya Allah kita sudah periksa ya checklistnya ini formalitas, tapi penting Bapak Ibu. Ya seringkali kadang-kadang ada yang kelewat gitu ya. Nah ada checklist ini penting Bapak Ibu. Format 5 ini adalah review pengadaan langsung untuk pengadaan barang. Daftar pertanyaannya sudah tersedia, jawabannya juga sudah tersedia, tinggal ngisi yang bagian titik-titik ini aja. Ya, bagian titik-titik ini aja Bapak Ibu. Ya, seperti formalitas tapi ya tidak formalitas ya. Kalau ini akan kita berbicara dari sudut pandang audit, jadi sangat penting Bapak Ibu. Ya, tinggal ngisi seperti izin usaha, bidang pekerjaan. Seperti ini ya. Kalau orang seperti ini kalau barang pakai format 5. Format 6 ini kalau jasa lainnya. Oh, ini ya. Sudah kita modifikasi, kita hapus bagian-bagian yang terkait dengan tender seleksi ya, kita kurangi pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan untuk pengadaan langsung. Ya, format 7 ini untuk jasa konsultan non konstruksi, jasa konsultan non konstruksi. Format 8 ini untuk review pekerjaan konstruksi. Format 8 ini sudah kita sesuaikan ya, kita sudah kurangi ya dari yang tadi tender itu ya, kita kurangi insya Allah ya. Kalau salah dikit ya silakan diedit sendiri lah ya. Itu. Format 9 ini adalah review untuk jasa konsultan konstruksi pengadaan langsung. Nah, jasa konsultan konstruksi format 9 ya sudah kita sesuaikan, kita bahas ya, mungkin nanti lain waktu kita bisa bahas Bapak Ibu ya. Kalau Anda menganggarkan kegiatan swakelola 2 hari 3 hari, kita bisa bahas tuntas sekaligus praktek, bukan cuma bahas. Buat apa bahas? Formulasi ini adalah untuk dipraktekkan langsung dengan pengadaan Anda sendiri. Jadi selesai dari seminar, workshop, itu menghasilkan 1-2 dokumen SPK dan dokumen yang melalui bukti pembelian live langsung asli dari anggaran Anda sendiri. Itu loh. Ya. Nah, ini formulir format 10 ini perlu saya paparkan ya. Format 10 ini adalah formulir perbandingan sumber informasi pengadaan langsung. Ya, ini ya. Formulir perbandingan sumber informasi pengadaan langsung. Data inputannya, pendekatannya menggunakan apa? Merek, standarisasi, sampel, segitu ya. Kemudian referensi googling, review website ya, seperti apa ya. Ya, seperti itu. Kemudian referensi merek. Ya, referensi merek ya, seperti itu. Ya, formulir perbandingannya ini harus diidentifikasi. Ini saya tambahkan ini ya, saya tambahkan yang ini ya. Nilai masuk di sini ya, saya tambahkan yang ini ya. Nah, identifikasi prioritas penggunaan PDN di sini ya. Ini kelupa terus Bapak Ibu ya. Ini saya tambahkan di sini langsung ya, karena ini penting. Identifikasi prioritas penggunaan produk dalam negeri. Ini ya, diidentifikasi termasuk prioritas nomor berapa. Ini dipilih, ini pilihan. Prioritas nomor 1 adalah barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% ya, di atas 40%, sehingga
dibeli barang dengan TKDN di atas 25%. Ini ya, 25%. Ini ya. Apakah masuk sini atau masuk prioritas kedua? Ya. Barang, ya ini prioritas keduanya adalah jika tidak dapat terpenuhi kan masuk prioritas kedua ini ya. Barang dengan barang PDN dengan TKDN di bawah 25%. Nah, ini ya. Prioritas ketiga adalah barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN ya, karena tidak semua barang memiliki informasi TKDN. 4 adalah barang impor. Ini ya. Masuk prioritas ketiga. Kasih keterangan yang diperlukan ya. Kasih keterangan yang diperlukan. Masuk prioritas yang berapa? Itu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi ini perlu diidentifikasi, ini saya berikan kuning, yang ini penting ya, formulir dalam formulir perbandingan sumber informasi pengadaan langsung secara pengadaan ya. Setelah kita mengidentifikasi nama pakai pengadaan, data inputannya, pendekatan merek, standar sampel, spek teks, spek komposisi, kemudian googling review website ya. Ya misalkan kita mau beli kursi kantor, kita pakai googling review website seperti ini contohnya ya. Googling review website. Ya, misalkan kursi kantor terbaik, karena kuncinya adalah terbaik terlaris ya, ini misalkan ya seperti ini, kemudian kita identifikasi ya, kita identifikasi masuk yang mana itu ya. Oke, nah kemudian diidentifikasi. Nah kemudian referensi merek inputan ya, ini disilahkan, ini saya berikan contoh ya, kita belum membandingkan yang merek-merek seperti Axio, Acer ya, ini saya berikan contoh, ini hanya contoh saja ya. Misalkan di sini saya referensinya inputannya satu adalah Lenovo ThinkBook 14G2 misalkan itu ya, sumber informasinya dari mana, kemudian ini ditambahkan lagi sumber info seperti ini aja ya. Ini saya langsung live di sini, pada saat merekam juga langsung saya bikin Bapak Ibu ya. Langsung ditambahkan di sini di bawahnya sini saja ya. Referensi inputan 1, referensi inputan 2 ya. Referensi inputan 1, referensi inputan 2 langsung ditambahkan di sini. Itu. Ya, seperti ini. Langsung saya ditambahkan di sini. Ya, yang terkait dengan ini tambahkan langsung di sini. Seperti ini, jadi ini akan sangat jelas ya bahwa referensi inputan ini kita termasuk yang mana nih yang dipakai nih. Ini sudah jelas sejak awal ya. Ini nggak usah dipakai. Nah, seperti ini ya. Identifikasi dipilih ya. Pilih salah satu. Jadi identifikasinya sudah jelas, dan ini pada saat pertanggungjawaban audit insya Allah akan sangat akuntabel dengan seperti ini ya. Dan ini juga berlaku untuk yang di bawahnya juga sama ya. Lakukan hal yang sama juga untuk yang di bawahnya yang sama. Ini ya. Oke. Nah setelah kita ada referensi inputan, ini namanya referensi inputan ya 1 dan 2. Kemudian kita ambil tabel keputusannya mana yang akan kita kemudian ambil keputusannya, pelaku usaha yang diundang siapa ini? Siapapun ya, misalnya yang dianggap yang banyak orang pengadaan langsung itu adalah pada prinsipnya adalah seperti penunjukan langsung ya. Kita mengundang gitu ya. Mengundang, kemudian masukkan penawaran, nego, cocok transaksi, cocok nggak transaksi, undang yang lain. Itulah prinsip dari pengadaan langsung ya.
seperti ini, terverifikasi atau tidak, rencana daftar kuantitasnya apa nih, barang yang mau dibeli akhirnya diputuskan apa, langsung tentukan di sini barang-barangnya semuanya, ya seperti itu tadi ya. Mayoritas akan saya perkirakan kalau barang-barang itu yang tidak ada informasi TKDN, maka pilih yang nomor 3, barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN. Misalkan contohnya kertas, belum semua merek-merek kertas ya, seperti Bola Dunia gitu ya. Ya, tapi insya Allah itu akan sangat cepat fluktuasinya, perubahannya ya, karena dengan prioritas produk dalam negeri seperti ini, masing-masing pabrikasi akan berbondong-bondong mengurus ya. Dulu malas-malas ngurus misalkan ya, yang supaya ada informasi PDN TKDN seperti itu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan formulir ini. Oke, langsung saya tutup. Kita ke format 11. Format 11 tadi sudah dijelaskan, format 11A, B, dan format 11A, 11B sudah dijelaskan ya, format 12 sudah dijelaskan. Format 14 ini adalah simulasi jadwal pengadaan langsung yang pakai SPK. Ya, kita simulasikan dulu nih, kita simulasikan dulu ya, misalkan ini dengan mulai dari DPP, terus kita simulasikan ya. Ya biasakan seperti ini ya, kalau misalkan kita pengadaan langsung biasakan seperti ini ya. Simulasi jadwal PL dengan SPK. Nah, biasakan seperti ini ya. Oke, ini simulasi kita jelaskan detail ya, sudah jelaskan seperti ini. Kemudian format 15 undangan pengadaan langsung. Undangan pengadaan langsung, saran saya ini bikin aplikasinya ya, cashless saja, digital ya, digitalkan ya, ini bagian undangan pengadaan langsung seperti ini ya. Ya, masukkan dokumennya kapan, bukan kapan, evaluasi kapan, pendataan SPK kapan, ya ini undangan pengadaan langsung. Gunakan format 16, 17, 18, 19, 19 ini adalah MDP-nya. Ya, format 16 ini untuk MDP barang. Format 17 ini adalah MDP jasa lainnya. Format 18 adalah MDP pengadaan jasa konsultansi badan usaha. Format 16 ya, format 19 adalah MDP pengadaan langsung jasa konsultansi perorangan. Kemudian disisipkan ini di format 20. Oh, sorry. Ini tidak diperlukan. Format 20 tidak ya, tersisip ini, maaf ya. Tersisip. Oke, format 20 adalah MDP jasa konsultan konsumsi perorangan, format 21 MDP jasa konsultan badan usaha, dan seterusnya sampai format 23 ya. Ini MDP-nya. Format 24 ini adalah kertas kerja evaluasi penawaran ya, evaluasi penawaran barang jasa lainnya dengan menggunakan bukti pembelian kwitansi. Kita bikin sederhana saja seperti ini. Formalitas ya, formalitas seperti ini ya. Formulir evaluasi penawaran metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian. Ini ya, dengan bukti pembelian pakai ini. Wah, ini bisa dapat banyak nih Bapak-Ibu ya. Ya, saya dulu yang berdasar dari Jafung BBJ ahli pertama ya, angka kredit saya dari sini Bapak-Ibu. Ya, saya membuat formulir evaluasi penawaran ini untuk kwitansi ya. Ya, kwitansi. Bukti pembelian ini baru bukti pembelian loh ini. Ya, ini berdata kualifikasi ini sesuai dengan perlem kok. Ya, sesuai dengan perlem Bapak Ibu. Formalitas saja ya, formalitas saja. Ya. Ini kalau yang di atas ini adalah kalau yang kita pelaku usahanya itu berupa badan usaha, kalau yang di bawah ini kalau pelaku usahanya adalah perorangan. Ini bisa badan usaha, bisa perorangan. Jadi kalau sudah ngisi badan usaha nggak usah diisi. Itu ya, buat evaluasi teknis, best itu aja sudah. Seperti best practice internasional, ini ya orang barang apa lulus nggak lulus gitu aja sudah. Jadilah. Ya, ini format 24 ya. Ada aja Bapak Ibu ya. Yang penting adalah cara saya adalah jadikan sistematis digital gitu ya. Ke format 25-26 ini apa? Ini negosiasinya. Ya, dalam format negosiasi
Format 25 adalah format evaluasi penawaran metode pengadaan langsung. Nah, ini yang normalnya pengadaan langsung ya, yang tidak pakai tidak menggunakan kwitansi tadi itu ya. Untuk pembelian kwitansi ini murni menggunakan pengadaan langsung yang menggunakan SPK ya inilah. Ya. Kemudian yang dilanjutkan dengan format 26-nya adalah formulir klarifikasi dan negosiasi metode pengadaan langsung. Klarifikasi, pertanyaan klarifikasinya apa jika ada gitu ya. Ya usahakan ada gitu ya. Dan ini negosiasi. Itu ya. Istilahnya adalah klarifikasi dan negosiasi. Itu ya. Ini format 25 dan 26. Format 27 ini adalah format 27 ini adalah kertas kerja evaluasi untuk pekerjaan konstruksi yang pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi. Seperti ini. 27 dan 26-nya tetap ada. Jadi setiap format file yang Excel-nya ini selalu saya titipkan format 26-nya ya, karena pasti ada. Biasanya ini yang mau kita bicarakan di sini nih. Untuk yang pengadaan langsung yang menggunakan yang merupakan pekerjaan konstruksi badan usaha. Ya ini kita sudah sesuaikan ini ya dengan Prelem 12 ya. Ya sudah kita sesuaikan dengan Prelem 12 ya. Insyaallah ini bisa digunakan ya Bapak Ibu untuk klaim angka kredit juga ya, untuk pertanggungjawaban audit ya. Kemudian format 28 adalah untuk pekerjaan konstruksi perorangan. Pekerjaan konstruksi perorangan. Nah, ini ya. Ini pekerjaan konstruksi perorangan, Bapak Ibu. Lembar evaluasi kualifikasi penyedia perorangan dan seterusnya ini ya. Wah, ini pokoknya adalah untuk pekerjaan konstruksi yang perorangan. Ngaku saya perorangan. Ya sudah disesuaikan di sini ya dengan ketentuan di Prelem 12 insyaallah. Ya, format 29 ini adalah jasa konsultan non konstruksi yang badan usaha. Ya. Jasa konsultan non konstruksi yang badan usaha. Jasa konsultan non konstruksi ya, misalkan jasa konsultan bikin aplikasi misalkan gitu. Bisa pakai ini. Kata kerjanya ya bisa menggunakan ini Bapak Ibu, usul-usulnya juga sudah disesuaikan Bapak Ibu ya. Mungkin buat Anda ini formalitas, tapi sebenarnya ini adalah bentuk pertanggungjawaban audit ya, karena kita menggunakan uang negara di sini ya. Ini harus jelas. Sekali lagi ini bikin secara digital harapannya. Jangan pakai kertas manualan, bikin secara digital, pakai aplikasi. Kan sudah ada SOP-nya. Itu akan memudahkan programmer untuk membuat. Format 30 ini adalah jasa konsultan non konstruksi yang perorangan. Kalau perorangan pakai ini ya. Perorangan kerjanya pakai ini. Enggak saya jelaskan satu ya. Ini kelihatannya sama tapi beda loh ya. Bapak Ibu ya. Karena kalau sama ngapain formatnya terpisah? Ya, ini enggak buat format terpisah karena berbeda Bapak Ibu. Serupa tapi tak sama. Format 31 ini adalah jasa konsultan konstruksi yang badan usaha. Format 31. Kayak sama ya, tapi sebenarnya ada yang beda nih. Ya, ada yang beda nih. Terutama yang di bagian yang kualifikasi seperti itu ya, beda. Antara perorangan bedanya juga pasti yang di atas. Kalau perorangan itu yang dibutuhkan KTP aja. Ya, kalau ini badan usaha pasti ada akta dan sebagainya. Tapi kalau perorangan kita KTP. Pembedanya ada di situ salah satunya. Format 32 ini kalau pengadaan langsung jasa konsultan konstruksi yang perorangan. Nah lihat bedanya di atas ini juga KTP ya. Persyaratan ya ini kan KTP. Bedanya di situ. Tapi kalau badan usaha nggak mungkin KTP ya. Gitu. Bedanya di situ ya, salah satu pembedanya. Itu ya. Saya edit dulu yang ini sedikit ini nanti sampai salah. Iya, jadi ini yang formulir masih penawaran ini kalau yang menggunakan bukti pembelian, kwitansi sampai dengan 61. Bukti pembelian,
kwitansi sampai dengan 50 juta. Bukan 10 juta saja ya, jadi yang pakai kwitansi pun pakai yang ini ya, pakai yang ini. Enak kan? Sudah yang kwitansi pakai yang ini. Ya, jadi sini adalah formulir evaluasi penawaran metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi sampai dengan 50 juta. Beli gorengan 100 biji pakai ini ya. Formal jangan dicentang-centang untuk tanggung jawaban audit Bapak Ibu. Makanya dibikin secara digital biar nggak cashless biar cashless ya gitu ya. Bikinlah secara digital. Ya. Kemudian format 33 ini bagian penting. Format 33, biasakan setelah proses pengadaan langsung baik bukti pembelian, kwitansi, SPK, isi ini, Bapak Ibu, identitas penyedia, nama paketnya, DPK-nya, kemudian penyedianya. Sehingga kalau kita beli kertas misalkan ya, kita beli kertas, misalkan itu dengan setiap kali kita menunjuk si penyedia tersebut, kita memiliki database. Setahun si toko itu dipakai berapa kali ya? Gitu. Berapa kali nilainya berapa dan apa aja yang dibeli, informasinya ada semua. Gitu. Sehingga nanti ini juga akan menjadi database ya, daftar-daftar penyedia ini. Bagian dari memang tugas jabatan fungsional loh. Format 34 adalah berita acara hasil pengadaan langsung. Berita acara hasil pengadaan langsung ya, seperti inilah ya. Pengadaan langsung ya. Format 35 adalah laporan pemilihan pengadaan langsung dengan SPK. Ya, dengan SPK kwitansi mah nggak usah beginian. Ini laporan pengadaan langsung SPK. Oke ya. Itu Ibu ada keseluruhan dari format-format dokumen pejabat pengadaan yang bisa digunakan dari format 1 sampai format 35 akan saya share di YouTube di deskripsi video berupa link Google Drive pada Anda semuanya. Ya, insya Allah ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Ya, dan tolong dijaga akun YouTube saya, Ibu ya. Tolong dijaga akun YouTube saya. Insya Allah ini akan menjadi media komunikasi, diskusi, dan saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna di pengadaan. Sukses buat Anda semuanya. Salam IKI, integritas, kompeten, dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.